Welcome to Oskam, obrolan seru kaum milenial. Pasti seru, pasti asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Osfem, balik lagi sama aku Anggita yang akan menemani Sobat Osfem selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabar Sobat Osfem di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Oh ya, podcast kali ini Oskam lagi berkolaborasi bersama Totsik. Totsik adalah salah satu agenda dari Dinas Potensi dan Kesejahteraan Mahasiswa BMKN FEB UNY. Dan kali ini kita akan membahas tentang prestasi mahasiswa. Sengaja kita panggil Kak Samsiah Yulia. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih juga kabarnya dari Kak Hinta? Baik Kak ya. Kira-kira kesibukannya sekarang apa nih Kak? Oke, kalau untuk kesibukan pasti kita sama-sama sibuk ya, karena sesama mahasiswa tak lepas dari kesibukan untuk menuntut ilmu dan duduk di dalam kelas. Dan selain itu juga bersama-sama mengikuti sebuah kegiatan kemahasiswaan seperti keorganisasian. Dan terlepas dari itu juga saya memiliki kesibukan yang lain, yaitu seperti mengikuti lomba di luar kampus. Dan sekarang sedang memegang jabatan atau memegang suatu amanah terbesar, yaitu sebagai Putri Literasi Indonesia 2023. Wah, dari cerita sih sangat menarik ya, Putri Literasi Indonesia. Itu mungkin Sobat Osfem yang lagi nonton ini penasaran loh Kak. Kayak, wah gimana sih perjalanan kakak bisa semangat atau kayak tujuan untuk mengikuti itu apa? Oke, kalau perjalanan dulu gitu ya, mungkin perjalanan dulu itu ditempuh di 2022, yaitu pertamanya iseng aja lihat postingan di Instagram, karena waktu itu belum sangat tertarik untuk masuk ke dunia pigeon atau dunia kedutaan. Saat itu kan benar-benar lihat, ada postingan yang mengatakan Putra-Putri Literasi Jateng dan DIY 2022. Kemudian iseng buat daftar karena memang dari diri sendiri itu juga sangat tertarik dengan kepenulisan dan sastra. Kemudian daftar dan iseng, kemudian keterima di dari pendaftaran administrasi, seleksi administrasi lolos, kemudian lanjut ke babak selanjutnya dan akhirnya masuk ke sampai babak finalis. Dan di situ ada karantina online dan juga offline di Jogja sendiri, tepatnya di SJH waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu waktu malam penganugerahan dan penobatan mendapatkan kategori favorit dan juga sebagai first runner up Putri Literasi Jateng dan DIY 2022. Kemudian dari situ diberikan kesempatan untuk lanjut ke babak nasional. Dan akhirnya di nasional dengan banyak perjuangan dan effort, tentunya akhirnya di nasional mendapatkan gelar juga sebagai second runner up Putri Literasi Indonesia. Dan kalau untuk semangatnya sendiri, salah satunya apa? Karena sangat ingin sekali untuk terjun ke dunia public speaking dan tentunya perlu untuk terjun ke dunia pigeon untuk dapat jalannya. Tuh. Berarti motivasi Kak Sam ini untuk mengikuti lomba literasi itu karena emang suka dalam membaca juga. Ya, tentunya mungkin ya. Tentunya ya. Oke, kalau kutipan masyarakat mungkin literasi tak luput dari membaca. Namun seperti yang kita ketahui sebenarnya literasi tidak hanya berkutip dalam membaca saja, namun kehidupan kita itu literasi. Oke, terus dari yang sudah Kak Sam alami nih perjalanan dari titik awal sampai saat ini, pasti kan ada pengalaman yang sangat bikin ternyata tuh kayak gini ya, yang tak terduga gitu. Mungkin bisa diceritakan nih ke Sobat Osfem. Oke, kalau untuk itu sebenarnya banyak banget ya. Sebenarnya dari background juga pasti kan orang tua itu kaget banget, apalagi waktu ngabarin ke ibu gitu ya, misalnya Bu ini aku udah lolos sampai ke finalis, babak finalis, dan besok udah malam grand final, besok malam penganugerahan. It's okay, pertamanya aku masih mengikuti dengan alur karena aku benar-benar belum tahu bagaimana itu dunia pigeon, dunia duta itu bagaimana. Aku masih benar-benar ketika pakaian dan apapun itu aku masih stuck dengan background aku yang benar-benar harus tertutup.
Nah saat itu aku belum mengikuti itu, jadi aku cuma masih seadanya saja. Dan setelah aku lanjut dan dapat penganugerahan, lihat teman-teman di sana kompetitor, bagaimana mereka orang-orang hebat, bagaimana mereka orang-orang pigeon terdahulu. Jadi kayak wow, aku insecure banget. Aku yang nggak punya backingan atau aku nggak punya benar-benar pegangan dunia pigeon itu seperti apa. Jadi aku kayak mereka hebat-hebat dan aku nggak mungkin dapat posisi apa yang aku inginkan. Dan di situ aku cuman benar-benar kayaknya aku akan melakukan semampu aku. Bakat itu teman-teman aku benar-benar kayak menari, menyanyi. Mereka benar-benar yang dari kecil mereka mengambil potensi les nari, kemudian memang di bidang vokal mereka ambil itu, dan yang puisi, kemudian ada yang monolog, mereka benar-benar mendalami itu. Dari diri aku sendiri sampai hari H pun penampilan bakat, aku masih benar-benar aku harus nampilin apa gitu. Akhirnya oh iya, aku menguasai 3 bahasa saat itu, karena memang kemarin aku sekolah di sekolah yang bahasa, jadi aku mendalami dan menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Akhirnya aku kolaborasikan dalam satu penampilan, dan di situ aku benar-benar menunjukkan perbedaan aku di antara mereka. Aku mengunggulkan bahasa Arab yang aku kuasai dan benar-benar aku tunjukkan di situ. Dan itu tantangan terbesar, kayak juri yang aku hadapi itu non Islam dan keduanya, dan mereka tentunya tidak menguasai bahasa Arab. Akhirnya di situ bagaimana aku putar otak itu 5 menit sebelum tampil bakat, aku putar otak bagaimana caranya aku bisa tampil dan mereka paham akan tampilanku. Oke, dan at least setelah aku tampil dan itu benar-benar berhasil membawa suasana mereka semua dan mendapatkan standing applause yang benar-benar bagus, dan mereka benar-benar terkejut dan terkagum. Dan di situ titik bagaimana aku bisa sampai dapat first runner up. Jadi kayak oh, kamu tuh jadi first runner up tuh bukan karena kamu hebat atau pintar, tapi kamu memang punya keunikan yang jelas-jelas di dunia pigeon itu mereka belum tentu punya, seperti itu. Jadi kayak dengan hadirnya Kasam sebagai peserta di sana, itu kayak menimbulkan warna baru ya untuk pigeon sendiri. Karena kan kayak belum ada juga kan yang pakai bahasa Arab, dan Benar banget. kakak hebat banget. Kayak mencari sesuatu yang belum ada, memunculkan yang kayak wah, aku harus bisa beda nih dari yang lain. Nah ya sebenarnya itu kayak insecure banget, kayak bertanya tuh pasti teman-teman tuh ada yang nagari banget, yang benar-benar bisa bahasa Jepang gitu, ada yang bisa bahasa Korea, dan di situ aku bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab seperti yang kita ketahui itu belum universal seperti bahasa Inggris. Dan akhirnya aku di situ ya udahlah, aku percaya diri aja, ya aku lakuin semuanya bisa, dan itu tantangan terbesar dan terberat karena aku benar-benar nggak punya bakat yang spesifik seperti teman-teman aku itu sih. Terus Kak, kalau boleh tahu motivasi untuk menang tuh emang karena pengen nunjukin aja nih ke orang-orang kayak aku tuh bisa melawan insecureku gitu, atau kayak emang buat ada hal lain sih Kak? Kalau motivasi menang itu sebenarnya nggak ada. Jujur, waktu maju ke nasional setelah tahu lawan-lawanku seperti Jawa Timur, gaun mereka yang benar-benar harganya jutaan, Sulawesi yang benar-benar mereka totalitas, kemudian Bali dan lain sebagainya, dan aku yang dari Jateng sendiri tuh aku benar-benar apa adanya, benar-benar kayak aku pasrah, kataku seperti itu. Dan regional directorku sendiri tuh bilang, kamu bisa Sam dengan keunikan kamu, at least oke lah, aku percaya itu. Jadi kayak mereka benar-benar ketika ditanya, waktu kita ada benar-benar deep talk di situ, kita ditanya, kita dihadapkan oleh 5 juri, kita ditanya, kamu kesini mau ngapain? Posisi mana yang kamu inginkan? Ketika semua teman-teman saya menjawab posisi winner yang mereka inginkan, saya menjawab posisi apapun itu saya terima, karena saya kesini tidak menginginkan salah satu posisi apapun itu. Lalu untuk apa kamu berangkat ketika tidak ada posisi yang kamu inginkan? Karena saya berangkat hanya menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Karena awalnya saya juga tidak ada pandangan untuk sampai ke nasional, dan di situ juga saya mendapatkan pesan dari regional director saya, kamu ke sana hanya menyelesaikan apa yang harus kamu menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, seperti itu. Dan akhirnya di sana ketika malam penganugerahan benar-benar kayak sudah mati rasa, teman-teman itu sudah benar-benar hektik dan mereka ambisius dan benar-benar kayak ya, oh ini voting, mereka benar-benar nge-vote, yang mereka benar-benar ambisi, oke, vote. Dan mereka yang benar-benar percaya diri, mereka berlatih dengan speech mereka, berlatih benar-benar kayak aku harus menang, aku harus ini. Dan saya cuman diam setelah make up, cuman
Oh, saya perhatikan satu-satu. Oh, itu yang ambisius, ini yang ini nih. Oke, dan saat ditanya, Sam tenang. Itu benar-benar nangis dan nelpon teman-teman yang dari Jateng DIY yang belum bisa dampingin saat itu, cuman bilang, Kak maaf, kayaknya perjuangan aku kali ini benar-benar maluin Jateng DIY. Enggak kok Sam, kamu punya sisi berbeda, kata mereka seperti itu. Oke, mereka bilang mereka nggak bisa datang, tapi akhirnya waktu di atas panggung, waktu mau speech, mereka datang. Dan di situ di waktu saat speech, benar-benar kayak preparation aku tuh kurang. Jadi aku kayak benar-benar aku nggak tahu mau speech apa. Tapi baru di atas panggung aku kepikiran satu mahfuzah, satu hadis. Di situ aku keluarkan. Di situ benar-benar mereka applause-nya mereka benar-benar. Oh ini loh beneran Samsian kemarin bawa bahasa Arabnya dan sekarang dibawa lagi ketika ke nasional. Dan benar-benar isi speech-nya itu ketika yang lain menggunakan tadi seperti yang saya katakan mereka menggunakan bahasa Jepang mereka, yang Bali menggunakan bahasa Bali, yang Sulawesi menggunakan salam Sulawesinya, dan saya tetap menggunakan bahasa Arab yang saya punya gitu. Dan sampai akhirnya masuk ke top 5 dan itu tak terduga, yang harusnya lainnya memiliki potensial untuk masuk top 5, di situ saya terpanggil untuk masuk ke top 5 dan itu benar-benar nggak ada preparation untuk question and answer. Jadi kayak mereka yang udah belajar dan saya belum belajar. Wow, aku nggak tahu mau jawab apa, benar-benar kayak gitu. Oke, akhirnya berusaha untuk menghadapi, aku jawab semuanya pakai hadis dan mahfuzat. Dan akhirnya udah habis top 5 aku kira berhenti di situ di top 5 dan ternyata masuk sampai top 3. Dan waktu di top 3 pun itu udah bener-bener gak kuat nahan heels, udah bener-bener capek dan kayak gak mungkin gitu, kayak dah ya Allah udah berhenti aja kayak gitu. Terus habis itu akhirnya waktu di top 3 speech terakhir, pertanyaan terakhir itu aku bener-bener ngasih salah satu mahfuzat, ngasih salah satu program kerja aku yang benar-benar akan dilakukan. Di situ mereka benar-benar applause dan teman aku yang kita kan bertiga itu dia di samping aku bisikin kayaknya yang tuh last standing itu bakal kamu gitu. No, aku nggak bakal dapat tuh last standing akhirnya. Oke, dan akhirnya aku ketika mereka maju, mereka dapat posisi dan pengumuman, aku berhenti di second runner up. Keren banget sih Kak. Karena atas kegigihan dari Kak Sam sendiri yang terus berani keluar untuk dari zona nyaman, terus nggak expect juga kan masuk 5 besar, bahkan jadi second runner up, itu udah hebat banget. Terus berarti setelah dari sana lomba, terus sekarang tuh kayak kesibukannya ya tetap masih ada hubungan dengan yang kemarin Kak? Atau ada aktivitas lain? Iya, kalau untuk aktivitas saat ini memang benar-benar aku cuman keep misalnya kayak undangan dari Forkom, karena kita gabung sama Forkom Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau misalnya ada panggilan keluar kota atau undangan talk show, seperti itu saja. Oke. Berarti dari kesimpulan cerita kakak ini itu udah bener-bener bikin aku emes ya, khususnya mungkin sobat Oswem juga pengen merasakan itu. Dan pastinya ya kita tidak boleh lah ya kayak menyerah dan cukup sampai di situ aja tuh nggak boleh. Mungkin karena kita terbatas waktu ya kayak boleh nih kakak sedikit kasih motivasi untuk sobat Oswem di rumah, siapa tahu mereka bisa mengikuti jejak kakak selanjutnya gitu. Oke, kalau aku cuma ada satu kata-kata dari ustadz aku dulu, yaitu in mata domiroki fahalaka kulasye. Jadi ketika domir kamu mati, maka semua akan hancur. Ketika kamu ingin meraih sesuatu, tetapi domir kamu tidak ada, maka semuanya akan hancur. Jadi domirnya dulu diperbaiki, baru nanti tekadnya diperbaiki. Jangan mudah menyerah. Makasih ya kak, udah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama aku dan sobat Oswem lainnya, dan makasih juga udah menyempatkan untuk berbagi cerita yang sangat bikin kita tuh termotivasi. Oke, semoga bermanfaat juga. Terima kasih sobat Oswem telah menyaksikan podcast kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.